olahraga, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta. Hari ini kita akan membahas seni bela diri dari negeri tirai bambu. Yaps, Daichi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali mencari jeda, mencari cara untuk menyelaraskan diri dan mencari ketenangan. Disinilah dari timur jauh hadir sebuah praktik kuno yang menawarkan lebih dari sekedar gerakan fisik bela diri. Sebuah seni yang memadukan filosofi, meditasi, dan kesehatan dalam setiap hembusan napas dan ayunan tubuh. Inilah Tai Chi atau juga sering disebut dengan Tai Chi. Konon, asal-muasal Tai Chi berawal dari kisah seorang biarawan Taois legendaris, Zhang Sanfeng, atau lebih dikenal sebagai Tio Sam Hong. Di tengah ketenangan pegunungan Wudang di Provinsi Hubei, Tiongkok, Sanfeng menyaksikan sebuah tarian alam yang tak terduga. Pertarungan antara bangau yang anggun dan ular yang lincah. Dari pengamatan inilah, ia menangkap esensi gerakan fleksibel dan kekuatan adaptif, lalu mengadaptasinya sebagai serangkaian gerakan yang kita kenal kini sebagai Tai Chi. Nama Tai Chi sendiri berakar kuat dalam filosofi Tiongkok kuno. Istilah ini pertama kali tercatat dalam Kitab Perubahan, sebuah teks klasik berusia lebih dari 3.000 tahun dari masa dinasti Zhou. Filosofi Yin dan Yang menjadi inti Tai Chi, menggambarkan dua kekuatan kontradiktif yang justru saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan sempurna. Lebih dari itu, Tai Chi juga sering digunakan untuk melambangkan luasnya alam semesta, sebuah gambaran keharmonisan tak terbatas. Tai Chi dikategorikan sebagai Qigong, sebuah seni yang memadukan energi dan pernapasan. Meski awalnya diciptakan sebagai seni bela diri, kini Tai Chi telah bertransformasi menjadi bentuk latihan yang sangat populer dengan segudang manfaat kesehatan. Sejak abad ke-19, masyarakat Tiongkok telah menyadari betul khasiat luar biasa dari Tai Chi. Tak heran, kini seni bela diri nan lembut ini dipraktikkan di hampir setiap sudut dunia, membantu banyak orang meningkatkan kualitas hidup mereka melalui gerakan yang menenangkan dan menyehatkan. Pak Budiarso, dulu sejak kapan Pak tertarik dengan olahraga Daichi sehingga sampai detik ini Pak Budiarso bisa melatih banyak teman-teman di sini? Saya itu sebetulnya waktu mudanya itu senang baca kungfu, kopenghu itu. Kemudian saya datang ke rumah sakit saya, kok ada latihan Tai Chi. Nah, terus saya coba untuk ikut latihan dari tahun 2008. Akhirnya mencandu sampai sekarang ini. Oke, dulu awal mula mengikuti olahraga itu kan pastinya di sela-sela kegiatan Bapak waktu saat itu. Apakah saat itu memang kegiatan sudah senggang atau seperti apa Pak? Kebetulan Tai Chi kan dimulainya jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Sehingga kami bisa sebelum ke kantor, kami waktu itu kami mendapatkan diri untuk latihan dulu. Supaya badan kita lebih sehat. Kenapa diambil jam 6 sampai jam 7 itu? Pertama, udaranya masih segar. Yang kedua, banyak pensiunan yang harus pagi itu harus olahraga dulu. Idealnya berapa jam sih Pak untuk latihan olahraga Daichi? Kalau untuk kesehatan 1 jam, tapi kalau untuk supaya lebih detail lagi ya 1 jam, 1,5 sampai 2 jam. Oke. Apakah yang mengikuti hanya pensiunan aja Pak, atau mungkin anak muda seperti Gen Z seperti saya ini juga bisa join olahraga ini? Kebetulan dari semuanya itu kita ambil dari remaja sampai dengan lansia. Karena kebetulan lingkungan kami di rumah sakit itu banyak yang pensiunan, Tapi terus akhirnya jadi di masyarakat itu bahwa Tai Chi itu untuk orang lansia, bukan sebetulnya. Kita semua umur boleh masuk ke sana. Karena memang mungkin posisi saat ini lebih banyak para lansia ya Pak yang mengikuti ya. Oke, Pak Budi, sebenarnya dulu itu awal mula olahraga Daichi ini masuk ke Indonesia, terutama ke Jogja, itu sejak kapan dan diawali dengan mungkin ada event atau apa Pak?
Dulu pada waktu Presiden Soeharto itu kan tidak boleh menamakan istilah-istilah Cinanya. Makanya ada gerakan-gerakan yang pakai bahasa Indonesia. Tapi dengan adanya Presiden Gus Dur itu kemudian masuk boleh pakai nama narasi Tionghoa Cina itu. Nah, Tai Chi sendiri di Jogja masuk kira-kira tahun 1980-an. Itu pada waktu itu oleh Pak Happy yang di Peskalan itu, dan berkembang akhirnya sampai sekarang ini. Oke. Kalau boleh tahu Pak, dari sekian banyak olahraga yang berkembang di Jogja, kenapa Pak Pudi itu memilih olahraga Tai Chi sebagai fokusnya olahraga saat ini? Sebetulnya jujur aja ya, saya dulu tuh kan silat pernah ikut, kemudian taekwondo, kembo pernah ikut. Tapi yang saya menjiwai, yang lainnya itu cuma sekedar ikut-ikutan aja. Tapi Tai Chi ini nggak tahu kenapa kok sampai sekarang saya jadi menjiwai itu, mungkin karena cocok dengan gerakannya, kondisi tubuh seperti itu. Kalau filosofinya sendiri Pak, olahraga Tai Chi ini olahraga yang seperti apa dan mengedepankan apakah memang olahraganya itu bisa dibilang, kalau tadi saya lihat kan olahraganya pelan-pelan ya Pak ya, kayak penuh kehati-hatian seperti itu. Jadi gerakan Tai Chi itu awalnya kan dari bela diri sebetulnya. Pada waktu perang, waktu itu kita Tai Chi itu kan dibawa dari Tiongkok. Pada waktu itu diciptakan untuk bela diri sebetulnya. Makanya banyak gerakan-gerakan yang aplikasinya itu ke arah bela diri. Tapi karena sekarang sudah masa damai, sehingga kita diarahkan ke kesehatan untuk supaya kita lebih berkembang lebih baik lagi badan kita. Sehingga gerakan-gerakan kita itu cuman masalahnya banyak yang bela diri. Seperti gerakan begini itu adalah untuk tangkisan sebetulnya tangan, tapi kan kita untuk bela diri. Nah, itu adalah dengan Tai Chi ini kita bisa lebih sehat lagi. Kalau sempat saya lihat ya Pak review seperti itu, olahraga Tai Chi ini juga membutuhkan properti Pak. Sebenarnya fungsi properti sendiri apa sih Pak? Mungkin seperti tongkat atau pedang gitu. Jadi makanya itu sebetulnya kalau JN atau pedang itu kan semua orang tahu. Pedang itu untuk bela diri juga kan. Kipas juga sebetulnya di samping kalau orang Indonesia kan untuk supaya bisa panas ya, jadi dingin. Tapi itu adalah senjata karena memang itu untuk tangkisan segala, gerakannya untuk tangkisan segala macam. Oke. Ya baik, sebetulnya olahraga ataupun prinsip olahraga Tai Chi ini sendiri apa sih Pak? Mengingat mungkin banyak sekali perkembangan olahraga di Jogja, terutama olahraga bela diri. Jadi karena memang dulu awalnya dari bela diri, sekarang untuk kesehatan, sehingga kita memasyaratkan Tai Chi di Indonesia ini, terutama di Jogja ini, supaya masyarakat itu lebih sehat lagi, dan kita terbuka untuk umum sebetulnya, tidak ke komunitas kita saja, tapi marilah kita berkembang untuk supaya masyarakat Indonesia itu, terutama di Jogja itu supaya lebih sehat lagi. Oke. Kemudian Pak, manfaat utama olahraga Tai Chi ini selain sebagai kebugaran tubuh itu Pak, apakah ada manfaat-manfaat khusus gitu yang bisa kita rasakan? Jadi begini, dengan kita berlatih Tai Chi secara rutin itu, diharapkan supaya yang dulu terkena stroke bisa peredaran darahnya bisa lebih lancar lagi, kemudian kena serangan jantung bisa lebih berkurang lagi, kemudian kena stroke yang dulu opnam 3 bulan, yang ikut Tai Chi insya Allah bisa lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi, oke. Pak, kalau di Jogja sendiri ini apakah olahraga Tai Chi ini sudah punya komunitas atau asosiasi atau apa? Siapa tahu nih pemirsa olahraga yang ada di rumah ingin bergabung nih, menghubungi kemana Pak? Jadi kalau kami di ADT ini sudah ada banyak sekali cabangnya. Di Sleman itu di lapangan Sleman, Pemda Sleman itu ada, kemudian di Rumah Desa juga ada, di samping juga di Waterboom juga ada, kemudian di Rumah Sakit JIA juga ada, kemudian di Kota Baru juga ada. Jadi banyak sekali. Sudah banyak ya Pak ya? Siap. Dan itu selalu dilakukan setiap pagi atau mungkin ada jadwal sore gitu Pak? Kebetulan kalau kami yang saya sebutkan tadi itu adalah bergerak di olahraganya pagi hari, tapi ada yang sore hari di Kelenteng Poncowinatan. Itu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Silakan. Oke, baik. Kemudian untuk olahraga Tai Chi sendiri ini Pak, kan mungkin setiap komunitas ini
jumlah anggotanya berbeda-beda ya Pak ya. Nah, apakah juga setiap anggota ini boleh Pak, mungkin yang sering ikut di Waterboom Jogja, area Waterboom Jogja ini besok ikut latihan di area JIH atau di Klenteng atau di mana seperti itu? Boleh. Jadi tujuan utama kita adalah untuk menyeratkan. Jadi kalau memang mereka tidak kurang di latihan di Waterboom misalnya, katakanlah dia mau latihan di JIH boleh, mau latihan di Rumah Desa boleh, mau latihan di Pemda boleh. Silakan. Yang penting badan kita sponsor. Pada dasarnya sebetulnya untuk basic ataupun latihannya ini sama ya Pak ya, Sama. di setiap ini ya Pak tempat ya seperti itu. Para pamriksa ngaturaken pambagyo kasugengan pepanggihan malih kalian kula Angger Sukrisna wonten ing ngudar kawruh tembang TVRI Yogyakarta. Ayo saiki gek dodo tembang wae. Ning aja mung waton nembang sing kanggo waton yaiku tembang macapat. Ayo sapa sing iso nembang? Monggo sami. Catur sembah rogot jiwa rasa lan cipta kuwi kanggo njaga larasing urip lan kasampurnaning urip. Tembang rangkul rasaning ati. Cakep. Kirimi wengi dadi panglipur. Cakep. Matur suwun wis nyeseni. Cakep. Matur panuwun tanpa luntur. Panggon kene aku. Iya, ketua rumah tangga ning kene kok, Po. Ketua rumah tangga. Ketua kere. Ngopo kok gumun ngopo? Saben ana wong anyar ning bale gong saka mesti ngono kuwi nek dadi Jowe jangan sampai menyakiti hati seorang wanita. Tidak ada. Iki arep kurang seprapat ning ponakanku. Ora masalah kurang seprapate. Kurang seprapat, kurang setengah. Mbokne blas kurang seprapat. Nemro. Tumo. Nemro. Nempleng mbokne. Kok teges kok jejer gandengan terus ngene iki terus kanane hubungan apa-apa ngono ki piye? Kayak kepapet banjir ora. Nah, Sobat Olahraga, kalau tadi kita sudah ngobrol terkait prinsip-prinsip olahraga Daichi, setelah ini kita akan simak beberapa jurus dari olahraga Daichi. Hari ini kita akan menyimak gerakan atau jurus dalam Tai Chi Chuan 8 gaya. Gerakan pertama, Qian Kung Si atau memutar lengan. Kedua, Lo Chi Au Pu atau mengusap lutut. Ketiga, Ya Ma Fen Chung atau membelai ekor kuda. Keempat, Yuan Shou atau membelai mega. Kelima, Qing Chi Tuk Li atau berdiri di atas satu kaki.
Keenam, Teng Chiao atau angkat kaki. Ketujuh, Lan Cue Wei atau menangkis burung. Dan terakhir, Sauce atau gerakan penutup. Selain Taiji Quan 8 gaya tadi, masih banyak jurus-jurus dalam Taiji. Beberapa jurus juga menggunakan peralatan tambahan seperti pedang, tongkat, atau kipas. Nah, yang sedang diperagakan ini adalah Taiji Sword 16 Form. Nah, itu tadi beberapa jurus Daichi. Gimana? Gampang atau susah? Setelah ini kita akan ngobrol dengan beberapa peserta latihan Daichi. Para pamriksa ngaturaken pambagio kasugengan pepanggihan malih kalian kulo Angger Sukrisno wonten ing ngudar kawruh tembang TVRI Yogyakarta. Ayo saiki gek dodo tembang wae. Ning aja mung waton nembang sing kanggo waton yaiku tembang mocopat. Ayo, sapa sing iso nembang? Monggo sami. Catur sembah, sembah rogot, jiwa, rasa lan cipta kuwi kanggo njaga larasing urip lan kasampurnaning urip. Tembang rangkul rasaning ati. Cakep. Kirimi wengi dadi panglipur. Cakep. Matur suwun wis nyeseni. Cakep. Matur panuwun tanpa lupa. Inisiatif sing urung kayu ngono kuwi nek kira-kira sing layak pakai tak sumbangke ngono lho. Malah wong kowe iki wong kere. Ora ngerti sloganku. Apa? Biar kiri asal sombong. Event kan atau acara itu kan mesti banyak yang masih berlebih. Nah itu makanya terus dikelola kita bareng. Program ini sudah berjalan sejak tanggal 21 Mei 2025. Kita punya tematik Segoro Amarto. Ini gambaran dasarnya saja, tapi nanti pengembangannya ini akan menjadi lebih menarik. Ini food bank untuk food bank. Iki rica magot iki. Ini kok ya mau. Sudah menerima sumbangan saya. Lah wong kowe panganan sing ora layak. Kowe mbok pangan duwe tenan akibate kok mbok dom-dombe. Tapi kan butuh kekebalan lho. Ono bendera mangan magot iki. Bu Lola, Pak Suharso gimana kabarnya? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat. Ini rutin ya Iya. ikut olahraga Daichi? Rutin. Satu minggu biasanya berapa kali Bu Lola?
Seminggu 2 kali. 2 kali. Ya, kalau bulan 2 kali, saya 6 kali. Oh, 6 kali iya, berarti. betul. Waduh, hanya istirahat 1 kali aja. Ya, maaf kalau minggu saya harus Gereja. Beribadah. Iya. Oke. Kalau boleh diceritakan dulu awal mula bergabung di olahraga Daichi ini seperti apa sih Bu Lola? Kalau saya kan baru nih, jadi baru berapa bulan deh ya. Terus saya tuh pernah dengar Tai Chi bagus, pengen. Terus saya cari tahu sampai ke Semarang, saya dapat nomor Aditi. Oh iya. Iya benar. Terus saya telepon Pak Budi. Pak Budi, oh ya datang aja ke Kelenteng. Pada saat itu dekat rumahnya di mana? Biro Brajan. Oke. Ya udah saya ke sana. Itu pertama kali. Terus diajak kalau mau pagi lagi ada nih di Waterboom. Ya udah saya datang. Dan fun sih. Punya teman baru, network baru. Terus ya cocok lah kalau Tai Chi ya, buat Daichi. saya. Itu berarti bergabungnya dari tahun berapa, Bu? Agustus tahun lalu. Tahun lalu, oke. Kalau Pak Suharso, dilihat dari jam Terbangnya udah pesertaan latihannya sepertinya sudah lama ya Pak? Saya mulai bergabung awal 2011. Ya. Waktu itu saya sakit. 2010 saya kena serangan jantung. Ya. Terus ada pertemuan di tempat istri saya. Ada salah satu teman yang kebetulan sebagai lause guru Tai Chi. Dia mengajak kita bergabung. Terus saya latihan terus. Ternyata dengan latihan itu saya kena jantung itu penyumbatan ada 3 macam. Ini jantung 3 ini kena semua 95%. Saya harusnya dipasang ring semuanya. Tapi waktu itu saya belum punya duit karena waktu itu satu ring 35 juta. Saya mundur dengan Tai Chi terus. Akhirnya tahun 2010 saya dipasang ring 1. 2017 saya dipasang ring 1. Artinya bergabung dari Daichi ini sudah sejak 2000 berapa Pak? 11. 2011. Awal 2011, Oke. ya. 2011 sampai saat ini apakah mohon maaf Pak Suharso tidak merasa bosan mengikuti olahraga ini terus gitu Pak? Sebenarnya awal-awal saya bosan. Karena gerakan itu diatur hanya untuk itu saja. Tapi lama-lama setelah saya mengalami kesehatan baik, saya jalankan terus. Ternyata kolesterol saya normal, tensi normal, trigliserid normal, asam urat normal. Ya. Itu setelah mengikuti olahraga ataupun latihan berapa tahun Pak sehingga Sekitar mungkin 6 bulan, 8 bulan. itu manfaatnya sudah terasa ya Pak, Iya. 6 sampai 8 Iya. bulan ya. Oke. Mungkin kalau dari Bu Lola sendiri gimana Bu? Mungkin kan Bu Lola baru nih ya bergabung di olahraga Daichi gitu dari Agus. Apakah sudah ada manfaat-manfaat yang sudah dirasakan? Ada. Terutama karena saya kan insomnia. Jadi banyak pikiran kantor, susah tidur, udah berumur gitu. Terus pas ikut Tai Chi beberapa bulan terus kok nyenyak ya tidur ya, kok gampang ya, dan nggak terlalu pikiran tuh bisa lebih fokus. Mungkin karena kita diajar latihan fokus, gerakan, nafas. Akhirnya waktu tidur pun saya pikiran nggak kemana-mana, ingat breathing aja. Terus lama-lama tidur deh. Itu yang paling terdekat terasa. yang saya berasa. Oke. Kalau Pak Suharso, mungkin tadi Bapak mengatakan ada banyak sekali manfaat secara fisik yang sudah dirasakan seperti itu Pak. Apakah ada manfaat lain secara apa ya Pak, psikis gitu Pak? Ya, karena saya merasa lebih tenang, lebih yakin, dan enak. Jadi ke istri, ke anak-anak, ke saudara-saudara juga lebih nyaman semuanya. Lebih tenang loh Mbak. Iya. Ibu Lola juga merasakan manfaat yang Kalau sama. itu iya betul. Oh, oke. Karena gerakan ini kan pelan gitu ya, kita terlatih ya. Deep down itu sabar jadinya ya. Nafas juga tenang. Iya. Iya betul sih kalau itu ngaruh Oke, banget. kalau berdasarkan referensi yang saya baca ya Pak, olahraga Daichi ini kan banyak sekali jurusnya dan tadi juga saya sempat melihat beberapa latihan seperti itu. Kalau dari Pak Suharso, apakah ada jurus-jurus favorit yang sering mungkin dilatih sendiri di rumah gitu? Kalau kita melihat jurus yang paling enak untuk dijalankan itu jurus 24. Ya. Karena itu sudah hampir mencakup semuanya. Kalau mau komplit semuanya jurus 48. Ya. Tapi 24 itu bagi kita udah cukup. Sudah cukup. Ya. Kalau yang paling sulit ada nggak Pak Suharso?
Kalau mau agak sulit kita lari ke Tungye. Kalau nggak jurus 16 karena itu gerakan dari kiri. Oh, Ya. jadi agak beda gitu ya Pak ya, Ya, dari gerakannya kiri ya. kiri, ya. Oke. Kalau Bu Lola udah mempelajari berapa jurus nih? Kalau saya semua yang diajarin tadi. Sudah ya? Cuman belum maksimal buat saya karena baru ya. Belum apa gitu. Kalau yang disuka kungfu san sih, kipas. Kipas ya? Kenapa Cewek kipas? banget. Sambil kipas-kipas ya, biar nggak panas ya. Cewek, Iya, kita kayak pede banget gitu ya. Dan powerful sih Powerful sebenarnya. ya. Walaupun lemah lembut ya, tapi powerful kok berasa apalagi musiknya. kalau tongkat takutnya kayak kaipang harus bawa ini. Oh ya Pak Suharso, sama Bu Lola. Olahraga ini kan mungkin Ibu sama Bapak sudah bergabung dalam asosiasi ini. Apakah juga di dalam asosiasi ini Bapak dan juga Ibu pernah terpikir untuk mengikuti apa ya, sebuah kompetisi atau lomba gitu? Ada atau tidak selama ini? Oh, dulu kita pernah mengikuti lomba. Waktu di Kalimantan kita nggak jadi lomba karena istri saya sakit, saya batal. Terus yang ikut kita ke Palembang. Ya. Kalau saya Terakhir ke Pornam kemarin. Oh ya, tapi Pak. di IY. Ya. Di IY ya Pak ya. Kalau saya kan newbie ya, Iya, baru, iya. jadi masih diajak perform dulu deh biar pede ya, ngapalin gerak. Nextnya deh. Nextnya ada keinginan untuk ikut ini ya, lomba pastinya. ya. Oke. Ini calon kok dulu ya. Calon juara. Calon juara. Iya. Amin ya. Oke, baik. Kemudian boleh disampaikan kepada sobat olahraga yang ada di rumah mungkin pesan-pesan apa sehingga mungkin pemirsa olahraga yang ada di rumah tertarik bergabung olahraga Daichi nih, Pak Suharso. Ayo. Pak Suharso yang senior. Oh iya. Sebenarnya Taichi itu tidak untuk semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa, jadi dari muda, dari kecil sampai tua pun tidak ada pengaruhnya. Cuma kadang-kadang kalau anak muda terbentur karena mereka masih sekolah, kita mengadakannya selalu pagi. Iya. Ya. Jarang-jarang Taichi ada sore, kecuali di tempat kita di Kelenteng. Di Kelenteng itu kita Sabtu sore jam 4. Ya. Nah, kebenturnya dengan kesulitan kalau kita kena hujan. Ya. Karena dilakukan olahraga Daichi ini selalu outdoor ya, Ya. Pak? Harapannya apa sih Pak? Kenapa selalu outdoor? Kenapa nggak Outdoor sebagian itu indoor? sebenarnya gitu? satu. Waktu kita pagi, kita menyerap O2 yang keluar dari bawah. Kalau malam O2 yang keluar tuh CO2 soalnya. Jadi kita lebih berbahaya kalau malam. Jadi harus pagi untuk menyerap untuk kesehatan. Oke, terakhir Ibu Lola, apa sih harapannya untuk olahraga Daichi ini di Jogja terutama? Kalau saya berharap semakin banyak penggemar Taichi, praktisi Taichi di Yogyakarta karena manfaatnya jelas, bagus. Apalagi untuk yang sudah mulai berumur, itu high impact-nya kan tidak setinggi kalau kita outdoor zumba atau aerobik ya. Jadi yang untuk tua-tua yang dengkulnya udah mulai bermasalah, cocok banget. Recommended ya dengan olahraga ini karena gerakannya pelan-pelan ya. Iya, betul. Oke. Bagus buat emosi. Oke, baik. Kalau dari Pak Nomor Suharso satu sebenarnya begini, gerakan Taichi lambat itu sesuai dengan detak jantung. Ya. Jadi kita tidak pernah tensi terlalu naik tinggi. Ya. Kalau olahraga yang lain, anak muda, itu tensi kan diforsir, itu mesti naik. Iya betul. Jadi nggak cocok oke. untuk, maaf, yang lansia nggak cocok. Iya, wah, Seperti kita ini menuju. Oke, wah ini apa ya, kita mendapatkan informasi insight baru dari Pak Suharso dan juga Bu Lola sebagai apa ya, anggota asosiasi Daichi ya. Ternyata banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan terutama Pak Suharso selama ini. Nah, ini mungkin bagi sobat olahraga ataupun pemirsa olahraga yang ada di rumah, terutama yang memiliki umur ataupun kategori lansia, ini cocok banget olahraganya untuk kalian. Ini bisa dicoba ya olahraga Daichi ini. Yang penting coba dulu ya, siapa tahu nanti ketagihan seperti Pak Suharso dan Bu Lola. Ternyata olahraga Daichi tidak hanya memiliki manfaat untuk fisik saja, tapi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental. Gimana? Tertarik untuk coba? Sampai sini dulu ya perjumpaan kita di Insporta dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!